Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang hadis nomor 328 ya. Mohon maaf sebelumnya karena saya jarang upload, mungkin jarang ini juga karena kemarin laptop saya bermasalah, kena virus. Semua data habis ya, termasuk software editing saya. Jadi ya mau tidak mau ngeditnya bukan pakai laptop lagi tapi kembali pakai HP kan. Itu dan butuh waktu sih buat mengembalikan data-datanya apa segala macam karena semuanya habis di situ kena virus semua waktu saya coba-coba software kemarin. Itu juga sih yang bermasalah kalau misalkan kita coba-coba software di internet gratis, cari yang gratis-gratis. Itu ya jadinya kena ransomware yang terbaru. Itu parahnya itu semua data habis itu. Nggak ada yang bisa kebuka sama sekali itu, dan laptop jadi berat itu. Makanya kalau teman-teman ya kan coba-coba cari-cari software baik itu editing apapun itu yang ada di internet, hati-hati. Biasanya ya itu tadi dia alihkan dulu ke mana, situs apa kayak gitu. Nah ujung-ujung begitu download di situ virus masuk. Habis semua data itu. Butuh healing untuk karena jujur aja kalau install ulang nggak ada masalah. Tapi ngembalikan settingannya kayak yang kemarin itu yang susah, dan semua software backupan saya itu habis semua, sudah nggak ada yang tersisa di situ, kena virus semua. Jadi mesti harus di delete semua. Itu sih. Kita lanjut ya. Hadis nomor 328, keringanan sholat ya. Jadi di sini sudah masuk bab-bab terakhir ya. Pembahasan terakhir dari bab ini. Bab tata cara sholat, sifat sholat. Nanti kita akan masuk di bab sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Wan Imran ibn Husaini radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala sholli qa'iman fa illam yastati fa qa'idan fa illam tastati fa ala janbin wa illa fa aumi. Rawahul Bukhari. Wa an Imran ibn Husaini radhiyallahu anhu, dari Imran ibn Husain radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi atas beliau, anan nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, telah bersabda, sholli qa'iman, salatlah dengan berdiri ya. Jadi kalau kita mampu itu wajibnya itu sholat dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati, apabila kalian tidak mampu, fa qa'idan, maka sholatlah dengan duduk ya. Jadi kalau misalkan kita fa illam tastati qa'iman fa qa'idan,
Itu maksudnya. Barang siapa yang tidak mampu untuk berdiri, sholat berdiri, maka sholatlah dengan duduk. Fa illam tastati fa'ala jambin. Dan jika tidak mampu sholat dalam keadaan duduk, maka sholatlah dengan berbaring pada lambung. Jadi ya sholatnya berbaring lah kayak gitu. Wa illa fa'aumi. Dan jika seseorang tersebut tidak mampu juga sholat dalam keadaan berbaring, maka kerjakanlah dengan isyarat. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan sholat. Rusuhnya seperti itu, keringanannya sudah ditata sedemikian rupa kayak gitu kan. Jadi kalau misalkan kita tidak bisa sholat berdiri, maka sholat dengan duduk. Kalau misalkan kita tidak bisa sholat dengan duduk, maka sholat dengan berbaring. Kalau misalkan tidak bisa juga berbaring, maka sholat menggunakan isyarat ya. Ini berlaku untuk semuanya kayak gitu kan. Untuk orang yang berkebutuhan khusus, mungkin ya dia tidak bisa berdiri tegap kayak gitu ya, duduk menggunakan kursi roda lah kayak gitu, bisa kayak gitu kan. Nggak ada apa ya, artinya kalau mungkin kita bahas simpelnya itu semampu yang kita bisa, seperti itu ya. Kemudian makna keseluruhannya adalah sholat adalah salah satu dari rukun Islam yang 5. Jadi mulai dari syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji, itu ya rukun yang 5. Orang yang mengingkari kewajiban sholat menjadi kafir hukumnya. Dan orang yang meninggalkannya berhak untuk menerima siksaan dari Tuhannya. Sholat tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun, yang juga tetap harus dikerjakan. Pokok yang wajib dalam sholat ialah berdiri ya. Jadi pokok yang wajib yang harus kita lakukan pada saat sholat yaitu berdiri untuk orang yang mampu, ya kan. Bagi siapapun yang tidak mampu berdiri karena sakit, misalkan juga karena orang yang berkebutuhan khusus kayak gitu, maka ia boleh mengerjakan sholat dengan duduk. Jika seseorang tersebut tidak mampu duduk, maka ia boleh mengerjakannya dengan berbaring miring dan menghadapkan dadanya ke arah kiblat. Jadi dia berbaring miring, menghadapkan dadanya ke arah kiblat, ya kan. Jadi kiblat misalkan ke arah sana kayak gitu kan. Nah, maka kita berbaring miring menghadap ke sana kayak gitu. Apabila masih tidak mampu juga, maka ia boleh mengerjakannya melalui isyarat dengan kepalanya untuk rukun qauli dan fi'linya. Gitu ya, melalui isyarat dengan kepalanya. Kalau misalkan sudah tidak bisa juga, ya sudah, otomatis itu sudah disolatkan, sudah kayak gitu kan. Hadis ini mengandung pengertian memberikan semangat dalam mengerjakan sholat dan memudahkan hukum-hukum syariat bagi orang yang keadaannya sedang tidak sehat atau sakit ya. Atau juga meskipun dia tidak sakit tapi dia berkebutuhan khusus, itu dia tidak bisa berdiri ya kan. Kayak contoh temannya Tretan Muslim stand up comedian itu yang sering pakai kursi roda. Saya juga nggak tahu ya penyakitnya apa, itu kan susah sih pengucapannya, tapi itu masuk orang yang berkebutuhan khusus, dia nggak bisa berdiri, itu susah, jadi mesti menggunakan kursi roda. Nah itu boleh dia kan, dia tidak sakit secara fisik ya kan, kayak kita ini sakit kayak gitu kan atau apa, tapi dia memang orang yang berkebutuhan khusus, nggak ada masalah, itu termasuk sudah seperti itu ya kan. Allah sama sekali tidak menjadikan suatu kesulitan bagi kita di dalam menjalankan agama Islam. Jadi yang namanya menjalankan agama Islam ya bagi orang muslim itu
sebenarnya bukan untuk mempersulit orang tapi memudahkan orang. Itu ya, makanya kita belajar hukum syariat Islam itu bukan mempersulit sih sebenarnya, tapi biar kita tahu rambu-rambu yang mana harus kita lakukan, yang mana yang tidak kita lakukan. Kalau misalkan tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam hadis, Rasulullah tidak pernah mencontohkan hal seperti itu, jangan dikerjakan. Seperti itu ya kan. Itu banyak yang terjadi di Indonesia kayak gitu kan. Rasulullah tidak pernah mencontohkan, Rasulullah tidak pernah mengerjakan seperti itu, tidak ada perintah di dalam Al-Quran dan hadis. Tahu-tahu ada aja orang yang melakukan hal seperti itu. Tuh jujur aja sih, saya nggak bisa menerima hal-hal seperti itu ya. Saya nggak setuju kayak gitu. Jadi kalau itu berkaitan dengan hukum syariat Islam, maka kembalinya kepada Al-Quran dan hadis. Kemudian analisis lafadznya adalah qala, di sini adalah Nabi SAW bersabda kepada Umran ibnu Husain yang menderita penyakit wasir. Jadi Umran ibnu Husain ini menderita penyakit wasir. Tasta'tiu ini mampu. Fa'aumi, nah fa'aumi di sini maksudnya adalah al-ima, artinya isyarat dengan kepala. Jadi Rasulullah mengajarkan kepada Umran ibnu Husain yang sakit menderita penyakit wasir kala itu ya seperti ini ya kan. Kalau nggak bisa berdiri duduk, kalau tidak bisa duduk baring, kalau tidak bisa baring mengisyaratkan dengan kepala. Rawahul Bukhari, hadis ini terdapat di dalam Imam Bukhari, tidak demikian lafadznya. Al-Majd Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Muntaqa telah mengetengahkan pula hadis ini, tetapi tanpa lafadz fa'aumi. Jadi fa'auminya itu nggak ada kalau di dalam hadis Imam Bukhari ya. Itu. Dan di dalamnya terdapat lafadz fa'ala jambika. Kemudian ia mengatakan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh jamaah kecuali Imam Muslim. Di dalam riwayat lain, di dalam riwayat Nasai ditambahkan, jika kamu tidak mampu, maka dengan tertelentang. Allah tidak sekali-kali membebankan kepada seseorang, melainkan menurut kemampuannya. Al-Imam Daruqutni meriwayatkan pula hadis melalui sahabat Ali karamallahu wajah itu ya. Jadi ada banyak yang meriwayatkan hadis ini, tapi kalau Imam Bukhari itu tidak ada lafadz fa'auminya itu, wa illa fa'auminya itu tidak ada gitu ya. Kemudian fikih hadisnya adalah sholat fardu adalah wajib hukumnya. Ya sama sekali tidak dapat digugurkan oleh keadaan apapun ya. Bahkan kalau misalkan saat perang itu ada sholatnya juga, tata cara sholatnya kayak gitu kan. Pada saat apapun lah, segenting apapun tidak boleh meninggalkan sholatnya, kecuali yang memang kayak misalkan gempa kayak gitu orang langsung kabur ya, itu tidak ada masalah kayak gitu kan. Dia bisa sholat di tempat yang lain yang aman seperti itu. Yang penting selamatkan dulu nyawa kayak gitu kan. Tapi kalau misalkan darurat yang lain daripada itu ya wajib dilakukan. Yang kedua, penjelasan mengenai cara sholat bagi orang yang sakit dan orang yang mempunyai uzur ya. Jadi kalau orang yang sakit, orang yang uzur, yang berkebutuhan khusus itu bisa menggunakan hadis ini ya. Kalau dia tidak bisa berdiri, duduk baring seperti itu, atau menggunakan isyarat. Kemudian yang ketiga, berdiri dalam sholat fardu tidak dapat digugurkan kecuali uzur karena sakit, kepalanya pusing ya, atau khawatir tenggelam ya kan. Itu ya
semuanya karena faktor sakit tadi ya kan, pusing kayak gitu, eh mungkin kena penyakit apa dan lain sebagainya, yang mana dia berdiri pun goyang, maka ya kalau bisa itu duduk ya kan. Itu sudah seperti itu keringanan untuk kita. Jadi tidak ada alasan lagi untuk bagi kita meninggalkan sholat 5 waktu. Itu adalah sesuatu yang wajib. Kalau kita meninggalkan sholat 5 waktu dalam keadaan sengaja, maka hukumnya adalah kafir. Seperti itu ya. Saya tidak punya kunci surga dan neraka apapun, tapi ya saya cuman membaca apa yang ada di kitab kayak gitu ya kan. Kalau misalkan orang yang melakukan hal-hal seperti ini kafir, ya sudah, ya kafir lah seperti itu. Nggak bisa saya ini. Tapi ya bukan berarti teman-teman ya mungkin orang yang tidak sholat langsung teman-teman kata-katain kayak gitu ya. Ditegur lah baik-baik apa segala macam kayak gitu kan. Kafir gitu. Nggak usah lah kan. Bukan berarti kita tidak mengatakan hal seperti itu, apa ya, kita meridoi, kita mentoleransi anunya, enggak, tapi kita ya melakukannya dengan cara yang baik-baik seperti itu, tanpa ngata-ngatain ya kan. Banyak yang membahas masalah kata kafir itu kan. Ya jujur aja sih sebenarnya ya kalau di zaman Rasulullah memang mereka nggak tersinggung karena ya mereka tahu itu konteksnya seperti itu. Tapi kalau di Indonesia memang tersinggung karena ya apa ya, belum apa, beda budayanya, beda culture-nya kayak gitu ya. Kalau misalkan walaupun toh pun dia tidak dikatakan kafir tapi dakwah kita tetap jalan, ya kenapa tidak kayak gitu. Itu saja sih kalau menurut saya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang salah. Mungkin juga saya mungkin di dalam mengupload video kurang begitu rajin mungkin ya. Mungkin nanti saya terus benahin terus ya kan. Kemudian apabila ada pertanyaan, kritikan, masukan dan lain sebagainya, seperti biasa teman-teman atur di kolom komentar. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.